Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Oppo Reno 5F. Biasanya Oppo Reno series itu identik dengan desainnya yang bagus dan mewah, serta kamera dan fitur yang sangat menjanjikan. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas lengkap Oppo Reno 5F ini, mulai dari segi desainnya, spesifikasi dan performa hingga kameranya. Kira-kira sebagus apa sih Reno 5F ini? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas bareng-bareng. Kesan pertama saya saat pegang Reno 5F ini adalah desainnya mewah, super slim dan kekinian. Menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy. Warna yang ditawarkan cukup fresh di mata. Memiliki dua kombinasi warna yang berbeda. Bodinya cukup tipis atau slim. Ketebalannya cuma 7,8 mm. Dengan berat kurang lebih sekitar 172 gram aja. Dengan dimensi yang ada, HP ini sangat nyaman digenggam. Di bagian belakang ada satu buah framing kamera berbentuk kotak yang menampung 4 lensa. LED flash ada di sebelahnya. Untuk displaynya, Reno 5F ini sudah menggunakan konsep layar pancol kekinian. Dan yang saya suka di sini, diameter kameranya ini super mungil, jadi nggak mengganggu pandangan sama sekali. Layarnya sebesar 6,43 inch Full HD Plus dengan resolusi 1080x2400 pixel. Panel yang digunakan adalah panel AMOLED. Dengan layar yang ada, jangan ditanya, HP ini tuh bakal enak banget buat nikmatin konten multimedia. Mulai dari nonton atau streaming, bahkan buat main game juga mantul. Karena kualitas warnanya yang bagus. Untuk desain saya no comment, desain ini bagus dan mewah. Dan yang paling penting sebenarnya desainnya ini enak dan nyaman saat digenggam menggunakan satu tangan. Jadi megang HP ini berlama-lama tuh enak aja gitu rasanya. Dan desain seperti ini pas banget buat kamu yang nggak mau kalau punya handphone itu handphonenya terlalu tebel, atau kalau dipegang itu berasa berat banget. Mungkin ini bisa menjadi opsi atau pilihan. Dan selanjutnya kita akan bahas masalah spesifikasi dan performanya. Untuk masalah spesifikasi, Oppo Reno 5F dibekali dengan RAM sebesar 8GB dengan internal memorinya 128GB. Dan kalau dirasa kurang, kamu bisa apalagi pakai micro SD tambahan. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio P95 octa-core 12 nanometer. Baterainya sebesar 4310 mAh dengan pengisian yang sudah full flash charge 30 watt. Kalau kamu bertanya, kok baterainya kecil ya bang? Ya, baterainya ini cuma 4000 mAh aja. Bagi tim mendang-mending pasti bakal bilang harga 4 jutaan cuma 4000, mending merek sebelah aja bang, baterainya lebih besar. Itu kalau kata tim mendang-mending. Baterai kecil di sini sebenarnya karena HP ini memiliki desain yang super slim tadi, enggak sampai 8 mm. Otomatis kapasitas baterainya disesuaikan. Kalau mau baterai yang besar ya kamu nggak bakal dapat desain setipis ini. Cuman nggak usah khawatir, karena HP ini sudah dilengkapi dengan full flash charge 30 watt tadi, yang bakal bikin pengisian dayanya makin ngebut. Dan dari semua spesifikasi yang ada, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu di angka 179 ribuan aja. Untuk masalah sensor jangan ditanya, sensornya pasti lengkap dan giroskop juga sudah pasti ada di sini. Dengan spesifikasi yang ada, HP ini pasti nggak bakal cocok buat tim mendang-mending. Mereka pasti bakal bilang baterainya kecil, cuma 4300 mAh, chipsetnya kurang powerful. Mending merek sebelah aja bang, baterainya lebih gede, chipsetnya oke. Itu kalau kata tim mendang-mending. Pengalaman main game di HP ini sudah seharusnya enak, mengingat harganya sudah 4 jutaan. Buat main PUBG sudah bisa dapat grafik smooth high dan mentok di SD high. Giroskopnya aman dan nggak ada kendala. Pokoknya buat saya yang kurang begitu main game nggak ada masalah. Untuk spesifikasi dan performa, HP ini emang bukan juaranya. Tapi yang perlu kamu tahu, nggak semua orang beli handphone itu buat gaming atau nyari yang chipsetnya atau prosesornya powerful buat gaming. Ada juga orang yang nyari handphone itu karena kameranya yang bagus misalnya, atau dia suka dengan desainnya, warnanya, atau malah ada juga orang yang beli itu bukan karena mereknya, bukan karena spesifikasinya, tapi karena pelayanan dan after selling yang bagus. Jadi intinya nggak semua handphone itu diciptakan buat gaming dan buat tim mendang-mending. Dan yang terakhir kita akan bahas kameranya.
Untuk urusan kamera, Oppo Reno series sangat bisa diandalkan. Malah kamera ini menjadi nilai jual utama dari HP ini. Memiliki 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera makro, dan 8 megapiksel kamera ultra wide. Untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 32 megapiksel. Mungkin untuk megapiksel kamera nggak ada yang spesial. Yang bikin spesial adalah fitur kamera yang berlimpah. Selain mode foto dan video, di sini masih ada mode malam, mode potret yang memiliki banyak filter warna. Di bagian selengkapnya masih ada dual view video, slow motion, sama waktu, mode pakar, extra SD, panorama, pemindai teks, makro, dan stiker. Pokoknya untuk fitur kamera nggak usah diragukan lagi. Fiturnya ini lengkap dan berlimpah. Dan yang paling penting, fitur ultra stabil video sudah pasti ada di Reno 5F ini. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo Reno 5F dengan ukuran 1080 dengan di 30 frame per second. Dan ini menggunakan fitur ultra stable video. Kurang lebih akan seperti ini. Ini di waktunya sore ya, menjelang maghrib seperti itu. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Oppo Reno 5F dengan cahaya yang lebih dari cukup di indoor. Yang penting yang kamu perhatikan dari kamera depannya ini adalah beauty-nya ini banyak, di mana-mana ada beauty-nya. Jadi sebelum kamu jepret foto atau tag video, pastiin beauty-nya udah mati atau off. Karena kalau misalnya beauty-nya hidup itu jadi mulus banget mukanya, jadi kayak demek gitu. Itu sih kalau menurut saya. Silahkan kamu nilai bagaimana. Dari semua poin yang sudah kita bahas, Oppo Reno 5F ini memiliki desainnya yang bagus dan mewah. Kameranya pun juga bagus serta fiturnya pun juga komplit. Cuman yang perlu kamu garis bawahi adalah kapasitas baterainya yang cuma 4300 mAh tadi. Yang dimana dengan baterai segitu pasti nggak bisa awet banget atau nggak bisa bertahan seharian full lah istilahnya. Tapi untuk keseluruhan menurut saya oke dan nggak ada masalah. Dan yang paling penting sebenarnya bagus atau tidaknya, worth it atau tidaknya, itu tergantung dengan bagaimana kamu yang menilai. Yang paling penting disesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya. Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar bagaimana menurut kamu tentang Oppo Reno 5F ini. Bagus atau tidak? Atau mungkin kamu punya kritik dan saran tentang penyampaian saya, kamu juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Yang paling penting jangan lupa subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.